Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kacong Kreatif. Kali ini Kacong Kreatif ingin berbagi trik cara mengatasi ketika kita menggunakan kompor itu tiba-tiba api membesar ya dan kebakaran. Ya, kebanyakan kita yang di dapur khususnya ibu-ibu itu pasti panik ya. Pasti panik ya apabila ada api membesar, kebakaran tiba-tiba, pasti panik ya. Jadi bingung apa yang harus kita lakukan, disiram air atau dipakein kalung basah ya, jadi bingung ya. Jadi saya memiliki trik ya, cara ampuh untuk mengatasi kebakaran tiba-tiba ketika kita menggunakan kompor gas LPG ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk tahu lebih lanjutnya ya tonton sampai habis video ini, dan jangan lupa teman-teman dibantu dulu channel ini, subscribe channel ini ya, komen, like, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya teman-teman ya. Dan dukung terus channel ini ya, agar Kacong Kreatif menciptakan atau membuat konten-konten menarik lainnya ya. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya mau memberikan edukasi atau pembelajaran nih buat ibu-ibu atau teman-teman sekalian ya, bagian yang di dapur nih ya. Kebanyakan ya terjadinya kebakaran dan tabung meledak itu atas kelalaian kita ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai kelalaian ya, jangan sampai lalai ya dalam menggunakan kompor gas LPG ya, karena itu akan berakibat fatal ya untuk diri kita dan orang lain ya. Karena kalau tabung gas LPG ini sampai meledak ya, bukan hanya rumah kita saja ya, kasihan tetangga-tetangga yang lainnya ya teman-teman ya. Nah jadi untuk solusinya ya, teman-teman ketika masak diusahakan jangan sampai ditinggal ya, apalagi ditinggal lama sampai lupa ya. Kalau kita ingat nggak masalah, tapi kalau sampai lupa itu yang berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran ya, atau api membesar karena masakan kering, gosong, akhirnya api masuk ke dalam wajan ya, dan membakar selang yang ada di sini. Nah yang kedua ya, tolong diperhatikan instalasi gas LPG-nya ya. Instalasi itu ada yang namanya selang ya, selang gasnya dan regulator ya, itu instalasi ya. Diusahakan selang ini jangan sampai mengalami keretakan ya. Ciri-ciri selang rusak itu mengalami keretakan ya pada selang gasnya ya, itu ciri-cirinya. Yang kedua, ciri-ciri rusaknya itu selang gas itu jangan sampai kaku ya, karena kalau sudah kaku ibaratnya ban motor ya, sudah karetnya sudah mati ya, untuk menghindari ya. Nah jadi jangan sampai mengalami retak-retak dan kaku ya. Kalau masih enak dipakai, yang masih lentur ya, itu dipakai. Tapi kalau sudah retak, kaku ya harus diganti ya. Harga selang nggak seberapa dibandingkan ketika ada apa-apa terhadap diri kita dan orang lain ya. Ya, terus yang kedua nih, regulator. Tolong diperhatikan juga, regulator jangan asal beli ya. Nah, diusahakan regulator itu jangan sampai ngowos ya, karena kalau misalnya sampai ngowos, yang saya khawatirkan nanti ada sambaran api ke sini ya. Ada sambaran api ke sini. Apabila ada gas ngowos di sini, takutnya ada sambaran api ke sini. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, ketika nanti ada sambaran api di sini, ini yang bahaya nih. Ya, contohnya. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Kalau sudah masuk ke dalam tabungnya, itu yang bikin tabung meledak. Ya. Nah itu jangan sampai ngowos. Kalau sudah ngowos, sudah parah betul ya, wajib diganti ya, jangan dieman-eman, karena akan berakibat fatal ya buat diri kita dan orang lain gitu. Nah untuk sisi selanjutnya ya, ini cara mengatasi api
membesar ya, dan supaya tabung gas LPG ini tidak meledak itu sangat mudah ya teman-teman. Nah, jadi caranya ya seperti ini. Jadi ketika ini contohnya aja ya, ketika kita memasak ya, ketika kita memasak ini apinya membesar ya teman-teman ya. Ketika api membesar ya, api membesar, yang pertama yang harus kita lakukan, pertama jangan panik ya, karena kalau kita panik, kita mau melakukan apapun kita pasti susah. Yang kedua teman-teman, jangan ya lari ya, karena kalau misalnya lari ya bahaya ya gitu, karena ini bisa meledak kalau tidak diatasin secara langsung ya. Jadi yang harus kita lakukan ya, cara jitunya supaya tabung ini tidak meledak ialah caranya kalau kita ngambil air kan lama lagi kan teman-teman. Kalau kita ngambil kain basah atau ini ya, kamugoni basah itu lama juga ya teman-teman ya, karena kita harus menyerapkan airnya dulu ya, itu lama ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah ya teman-teman, pertama kali yang harus kita lakukan memutus memutus gas yang ada di tabung ini supaya tidak ngalir ke kompornya. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah teman-teman harus cepat untuk membuka regulator ini ya. Nah, dia api sebesar apapun ya, asal gas tidak mengalir lagi ke kompor ya, dia akan mati dengan sendirinya. Itu cara jitunya ya, daripada kita disiram air ya. Kalau disiram air, kalau misalnya gas masih ngalir ke kompor gasnya ya percuma teman-teman ya. Kalau masih ada gas mengalir di sini itu percuma teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencabut regulator ini agar lebih aman ya, itu cara jitunya. Nah, terjadinya kebakaran bukan gara-gara masak saja ya. Nah, terjadinya kebakaran itu akibat selang bocor maupun kendor ya di belakang sini ya teman-teman, bocor maupun kendor ya di belakang sini ya. Jadi kalau sudah bocor bocor di belakang sini kan kita berakibat fatal ya teman-teman. Contohnya seperti ini bocor ya teman-teman. Saya tusuk saja atau saya potong ya supaya teman-teman tahu ya. Ketika kita masak ya, ketika kita masak ada api di sini kan panik ya teman-teman, apalagi sudah ada api membesar pagi hari gitu ya, bingung mau ngapain ya. Yang caranya ya seperti ini, lakukan sama hal dengan yang tadi ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita masak terus selang bocor tiba-tiba kayak gini ya, terjadinya kebakaran, kita bingung ya teman-teman ya. Jadi jangan panik kalau ketika kita menghadapi selang bocor seperti ini, biasanya digigit tikus, meleleh maupun sudah kendor ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah cepat-cepat dibuka regulator ini, karena ketika kita lepas regulator ini, gas tidak ngalir lagi ke kompornya. Itu caranya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman bagus ya tutorial seperti ini, dibagikan, like, komen, dan subscribe ya. Dibantu dulu ya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya teman-teman ya. Nah, itu cara jitu saya ya, cara mengatasi supaya tabung tidak meledak dan api di kompor itu mati ya. Caranya seperti itu, tidak perlu menyiram air, tidak perlu mengambil karung basah, itu tidak perlu. Tapi kita amankan dulu tabungnya supaya tidak meledak dengan cara membuka regulator ini ya teman-teman ya. Nah, itu cara jitunya ya. Semoga teman-teman ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan dihindari dari mara bahaya dimanapun kita berada ya teman-teman, dan dilancarkan terus rezeki kita ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. See you next video.